Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami agar firman-Mu boleh kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ada 4 bacaan, baik dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a sampai dan dilanjutkan 22 sampai 32, kemudian Mazmur 16, kemudian 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9 dan Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai ayat 31. Dan saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul "Aku percaya, maka aku bersaksi". Dan saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kenyataan hidup ada orang-orang tertentu yang berprinsip lihat dahulu baru percaya. Nah, orang-orang semacam ini perlu melihat fakta atau peristiwa dan bukti terlebih dahulu sebelum bisa percaya. Sehingga kepercayaan mereka didasarkan pada apa yang mereka lihat dan mereka alami. Dalam hal-hal tertentu, prinsip ini memang tepat. Ada beberapa contoh. Yang pertama, seorang dokter tentu perlu melihat berbagai hasil pemeriksaan pasien sebelum memberikan pengobatan kepadanya. Contoh yang kedua, seorang atasan tentu perlu melihat etos kerja dan hasil karya bawahannya sebelum memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Kendati pun demikian, kita harus menyadari bahwa pandangan itu tidak dapat diterapkan pada semua hal. Artinya di sini ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat, tetapi dalam hal ini kita toh dapat mempercayai keberadaannya. Contohnya, kita tidak dapat melihat nyawa kita sendiri, tetapi itu tidak berarti bahwa nyawa kita tidak ada. Contoh kedua, kita tidak dapat melihat otak kita, tetapi kita percaya bahwa kita pasti memiliki otak. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan beriman ada sebagian orang yang selalu minta bukti. Kalau tidak melihat bukti yang masuk akal, mereka tidak percaya.
Thomas dalam hal ini tampil sebagai murid yang dikuasai oleh rasio, yang dikuasai oleh akal budi, yang dikuasai oleh nalar. Bagi Thomas, berita kebangkitan Yesus tanpa wujud nyata merupakan suatu khayalan belaka. Mengapa Thomas mempunyai pemikiran yang seperti itu? Tentu pemikiran Thomas dapat dimengerti karena kondisi emosional para murid pada waktu itu tidak stabil setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Waktu itu para murid sedang sangat labil dan juga ketakutan bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama dengan Yesus yang pada waktu itu disalibkan. Dan kebetulan Thomas tidak hadir pada saat Yesus menampakkan diri pada teman-temannya itu. Dan ketika mereka memberitahu kepadanya bahwa mereka melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit, bagaimana tanggapan Thomas? Bukannya percaya, bukannya bersuka cita, melainkan dia justru mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dalam Yohanes 20 ayat 25. Yesus segera menanggapi keraguan Thomas ini, menampakkan diri secara khusus kepada Thomas sehingga ada pengakuan dari Thomas seperti di dalam Yohanes 20 ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku. Dan pengakuan Thomas inilah yang mengubah kehidupan Thomas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keyakinan akan kebangkitan Yesus ini mengubahkan hidup para murid. Setelah mereka menerima penceruahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta Yahudi, para murid tampil tidak lagi dikuasai ketakutan. Di situ melalui Petrus mereka menegaskan bahwa kebangkitan Yesus itu nyata dan bahwa kuasa kematian yang tidak dapat dihindari oleh manusia tak dapat menaklukkannya. Dalam bacaan yang pertama kita ayat 24. Bahkan Daud, bapa bangsa yang sangat dihormati dan menjadi model mesianik, pun tidak bebas dari puncak kelemahan manusia, yaitu kematian. Ayat 29. Tetapi Yesus melalui kebangkitannya menunjukkan keilahiannya. Ia bukan hanya sekedar manusia biasa, dan dalam hal kebangkitan Yesus ini para rasul menyatakan kesaksian mereka dalam ayat yang ke-32. Sehingga peristiwa kebangkitan ini mengajak setiap orang percaya menghayati bahwa tidak ada kuasa di bumi ini yang dapat mengalahkan kuasa Yesus. Meskipun orang percaya mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak penghambatan, namun penyertaan Tuhan yang nyata melalui kebangkitannya akan senantiasa meneguhkan, akan senantiasa menguatkan orang percaya. Lebih lanjut dalam bacaan kita yang kedua, 1 Petrus pasal 1 ayat 3-9. Di situ Petrus mengarahkan pemahaman orang percaya untuk menghadapi pencobaan sebagai bentuk ujian iman yang diizinkan Tuhan agar mereka semakin teguh berpegang pada Tuhan. Dengan iman yang teguh itulah
maka jemaat dimampukan untuk tetap beriman kepada Yesus yang telah bangkit, meskipun mereka tidak melihatnya dalam wujud darah dan daging. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. Bahkan hal yang senada juga diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 16, bahwa tidak ada satu pun ilah di bumi ini yang dapat menandingi kuasa dan kematian Tuhan. Di dalam Tuhan setiap orang percaya beroleh kepenuhan hidup, sehingga bersama dengan Tuhan melengkapi dan mencukupkan kehidupan setiap orang yang beriman kepadanya. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah menyikapi berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan dengan sukacita. Namun iman kita memberi jawab atas keraguan dan ketakutan kita. Kristus telah bangkit, dan itu berarti Ia adalah Tuhan. Segala yang dijadikannya benar dan amin. Ia berjanji akan menyertai dan memampukan setiap anak-anaknya dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Terlebih dari itu, Ia sendiri berjanji bahwa keselamatan kita telah terjamin di surga melalui firman, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara, lengkap sudah kehidupan orang percaya. Oleh karena iman kepada Allah yang berkuasa, orang percaya mestinya dimampukan untuk terus hidup dalam sukacita, untuk terus senantiasa bersaksi akan kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan berkati, mampukanlah untuk kami senantiasa mengucap syukur, senantiasa percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan demikian dalam situasi apapun pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi, kami tetap hidup sukacita, kami tetap untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan ini. Amin.